sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang mempunyai indera keenam. Seperti yang umum kita ketahui bahwa indera manusia itu ada 5 ya, atau disebut dengan panca indera. Tetapi sebenarnya indera kita itu tidak hanya 5, tetapi ada 6. Makanya disebut indera keenam. Nah, orang yang mempunyai indera keenam ini bukan sembarangan orang. Artinya memang tidak semuanya orang itu mempunyai indera keenam. Nah, indera keenam ini berhubungan dengan sesuatu yang di luar batas panca indera kita. Ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya gaib, hal-hal yang berhubungan dengan batin kita. Jadi kita bisa menangkap sinyal-sinyal dari alam gaib itu dengan indera keenam kita. Jadi bisa dibilang orang yang mempunyai indera keenam ini adalah orang-orang yang istimewa atau orang-orang yang pilihan atau bisa disebut manusia pilihan. Sebenarnya setiap orang itu memang mempunyai indera keenam, tetapi diasah ataupun tidaknya ya, ini tergantung orangnya. Sehingga kalau diasah benar ya indera keenamnya jadi, kalau tidak ya terpendam saja, tidak bermanfaat apa-apa, tidak berfungsi indera keenamnya. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai indera keenam yang pertama, biasanya sering mengalami dejavu ya. Jadi seperti merasa seperti melihat suatu kejadian dan mengalami sebuah peristiwa itu 2 kali. Contohnya begini, seumpama panjenengan berada pada suatu tempat ya. Nah, setelah panjenengan sadari, loh, kok saya sepertinya sudah pernah ke sini, tapi kapan ya? Nah, semacam itu. Nah, itu sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa yang pernah panjenengan alami di masa lalu. Jadi ada informasi di dalam tubuh kita itu dari masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang, dan itu muncul begitu saja. Sehingga panjenengan seperti mengalami kejadian itu 2 kali. Nah, ini salah satu ciri bahwa panjenengan ini mempunyai indera keenam. Nah, tinggal mengasahnya supaya lebih peka, lebih tajam lagi. Kemudian ciri yang nomor 2, orang yang mempunyai indera keenam ini biasanya sering mengalami mimpi, tetapi mimpinya itu sering menjadi kenyataan. Nah, kalau panjenengan juga sering mengalami hal ini, itu artinya panjenengan mempunyai indera keenam. Tinggal tingkatannya ini, pada level rendah, menengah, atau atas. Kalau panjenengan sering mengasahnya dengan lagu tirakat, dengan ritual-ritual tertentu ya, maka indera keenam panjenengan akan semakin terbuka. Jadi sering mengalami mimpi, dan mimpi itu sering menjadi kenyataan. Ini salah satu ciri kalau panjenengan mempunyai indera keenam. Kemudian ciri yang nomor 3, kalau panjenengan itu mempunyai indera keenam, biasanya sangat peka terhadap energi orang yang berada di sekitar jenengan. Contohnya begini, seumpama panjenengan itu ketemu orang baru, kok tahu-tahu panjenengan itu merasa nyaman dengan orang tersebut. Nah, itu artinya ada keselarasan energi panjenengan dengan orang tersebut, sehingga langsung menjadi akrab. Nah, sebaliknya,
Seumpama ada seseorang di dekat jenengan ini tadi kok energinya kurang bagus, kemudian panjenengan kok merasa tidak enak, kemudian panjenengan pergi meninggalkannya karena apa? Situasinya tidak enak, rasanya tidak enak, seperti tolak menolak. Nah, ini juga sebagai tanda bahwa panjenengan sudah peka terhadap energi orang yang berada di sekitar panjenengan itu tadi. Nah, itu juga sebagai ciri atau tanda bahwa panjenengan mempunyai indera keenam. Kemudian ciri yang nomor 4, kalau panjenengan itu mempunyai indera keenam, biasanya panjenengan itu selalu merasa tidak pernah sendiri, meskipun dalam keadaan sendirian. Nah, biasanya kalau orang sendirian itu kan merasa sepi, merasa tidak ada temannya, kan semacam itu. Tetapi dalam keadaan sendiri itu tadi, kok panjenengan merasa banyak teman sekitar panjenengan, panjenengan juga merasa nyaman dengan kesendirian panjenengan itu tadi, ya, itu juga sebagai ciri bahwa panjenengan mempunyai indera keenam. Karena apa? Di sekitar panjenengan itu tadi, makhluk-makhluk dari alam gaib itu seperti sudah akrab dengan panjenengan. Kemanapun panjenengan berada, ini selalu ada teman, terutama dari makhluk-makhluk alam gaib. Nah, ini artinya panjenengan mempunyai indera keenam. Kemudian ciri yang nomor 5, kalau panjenengan itu mempunyai indera keenam, ini biasanya bisa melihat aura-aura suatu benda yang berada di sekitar panjenengan. Contohnya, seumpama panjenengan melihat suatu pohon, ya. Nah, di situ panjenengan melihat ada warna tertentu di pohon tersebut yang menyelimuti pohon tersebut, ya. Sambil tidak berkedip begitu, ya. Fokus, kemudian di sekitar tumbuhan itu tadi atau pohon itu tadi kok ada warna tertentu. Ya, setelah itu kemudian panjenengan tidak melihatnya lagi. Nah, itu artinya panjenengan juga mempunyai indera keenam. Jadi bisa menangkap aura-aura atau selubung energi pada suatu benda yang ada di sekitar panjenengan. Entah itu dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, ataupun dari benda-benda bertuah. Jadi dengan benda-benda bertuah pun panjenengan bisa mendeteksinya. Oh, ini energinya bagus atau tidak, ini energinya negatif atau positif. Nah, itu artinya panjenengan mempunyai indera keenam, peka terhadap energi-energi, terutama aura-aura suatu benda di sekitar panjenengan. Kemudian ciri yang nomor 6, kalau panjenengan itu mempunyai indera keenam, biasanya bisa melihat makhluk-makhluk dari alam astral. Jadi penglihatan mata panjenengan ini bukan dari mata batin. Panjenengan bisa melihat makhluk-makhluk dari alam gaib, atau kadang-kadang hanya sekelebat saja di pojokan mata. Nah, itu kadang-kadang sekelebat bayangan. Nah, semacam itu. Dan bahkan panjenengan bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan makhluk dari alam gaib. Nah, ini sebagai ciri atau tanda bahwa panjenengan mempunyai indera keenam, yang artinya indera keenam panjenengan ini sudah terbuka. Nah, kalau panjenengan kok mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan itu tadi, ya, untuk mempertajam dan untuk lebih bermanfaat indera keenam panjenengan perlu diasah terus dengan cara laku tirakat dan laku ritual tertentu. Atau setidak-tidaknya kalau panjenengan mempunyai guru pembimbing, terutama dalam hal spiritual, ini akan lebih bagus. Sehingga apa, nanti kemampuan indera keenam panjenengan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai indera keenam. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini
bisa menambah wawasan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.